Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Lilin Okta, dalam mata pelajaran PKWU semester 2, khususnya kelas 11 MIPA, 11 IPS, dan 11 Ilmu Bahasa. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa mengikuti materi kali ini. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, minggu lalu Ibu membahas tentang aneka kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk kali ini, Ibu akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau bisa disebut dengan AMDAL. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kalian untuk selalu mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti ulangan harian. Jika berhalangan hadir, silakan izin. Akan Ibu berikan waktu susulan. Jika nilai belum mencapai KKM, akan Ibu berikan waktu untuk remedial. Dan juga jangan lupa kehadiran kalian di kelas akan Ibu prosentase. Baik, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan sudah terlihat jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu suatu kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha tersebut. Artinya, aturan suatu usaha pada analisis mengenai dampak lingkungan yaitu mengatur tentang apakah usaha yang kita jalankan nantinya akan berdampak pada lingkungan sekitar kita. AMDAL merupakan izin lingkungan yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitarnya termasuk alam serta sosial masyarakat. Nah, jenis usaha yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem di antaranya yang pertama adalah jenis usaha pengolahan lahan dan bentang alam. Artinya, pengolahan usaha secara besar-besaran akan mengubah lingkungan alam sekitar. Nah, ini akan berpengaruh buruk jika nantinya pengolahan lahan tersebut secara masif. Contoh, untuk pengolahan lahan kita harus membuat atau menebang hutan secara liar. Nah, ini akan merusak ekosistem alam tersebut. Alam ini termasuk sungai, hutan, pegunungan, laut, dan lain-lain. Yang kedua adalah jenis usaha eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tidak. Artinya, usaha eksploitasi atau menggunakan sumber daya secara berlebihan akan membuat sumber daya alam akan habis pada kurun waktu tertentu. Katakanlah proyek untuk
pembangkit listrik tenaga uap dapat dipergunakan sumber daya alam. Maksud Ibu adalah sumber daya alam yang dipergunakan dalam pembangkit listrik tenaga uap bisa meliputi batu bara. Nah, batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika nantinya sumber daya tersebut berlebihan, akan habis pada waktu kurun tertentu. Jadi, diambillah untuk pembangkit listrik tenaga yang lain, misalnya air, sinar matahari, dan lain-lain. Jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Artinya, usaha yang akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan nilai-nilai dalam lingkungan serta adat istiadat. Nah, ini juga berpengaruh terhadap keseimbangan adat istiadat. Yang keempat, jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau lingkungan cagar budaya. Usaha tersebut nantinya akan mempengaruhi warisan budaya yang penting dan perlu dilestarikan. Jangan sampai jenis usaha tersebut mempengaruhi warisan budaya. Kemudian jenis usaha proses kegiatan yang pemanfaatannya secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, serta kemerosotan sumber daya alam. Jadi usaha-usaha ini adalah yang memang memanfaatkan sumber dayanya secara berlebihan sehingga terjadi kerusakan. Maka akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Kemudian selanjutnya jenis usaha introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasa renik. Artinya suatu usaha di mana memindahkan spesies ke tempat yang baru guna mendapatkan varietas atau bibit unggul tertentu. Juga bisa dapat menimbulkan penyakit baru. Nah, ini penelitian-penelitian biasanya di sini ya. Jadi harus ada AMDAL-nya. Selanjutnya yaitu jenis usaha pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Artinya, usaha memanfaatkan bahan seperti kaleng, plastik, duri ikan untuk kerajinan tertentu. Nah, kaleng-kaleng ini kan akan menimbulkan bau-bau yang tidak sedap atau juga debu-debu yang dapat mengakibatkan penyakit di mata. Nah, ini juga memerlukan AMDAL. Jenis usaha yang lainnya adalah penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. Artinya, penerapan teknologi yang mempunyai dampak terhadap lingkungan, teknologi secara masif itu juga memerlukan AMDAL. Nah, bagaimana usaha yang memang kita perlukan untuk tidak ada AMDAL-nya, kita harus mengurus AMDAL dan sebagainya. Ketika kita akan membuat suatu usaha, dikecualikan bagi usaha atau kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan AMDAL kawasan dan persetujuan lingkungan kawasan. Jadi bagi kalian yang nantinya akan mempunyai usaha, jika lingkungan kalian itu sudah
berada pada lingkungan kawasan AMDAL, maka kalian tidak perlu memiliki atau kewajiban memiliki AMDAL atau mengurus AMDAL. Begitu. Untuk materi AMDAL kali ini dari Ibu sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan kolom komentar pada Teams pembelajaran maupun pada YouTube Ibu. Baik, Ibu akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.